Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin alhamdulillah di pertemuan sebelumnya dari pembelajaran kitab Al-Urjuza Al-Mi'iyah ya tentang rojes ya dalam sirah Nabawiyah 100 bait syair dalam sirah An-Nabawiyah. Kita telah memasuki tentang pembahasan apa? Hijab seorang wanita sampai mana ke mana? Seluruh tubuhnya ya, salah satu pendapat kecuali salah satu di antara matanya, dan ini pendapat Ibnu Abbas. Ya, dan kebanyakan ulama di Saudi, maka di Saudi itu wajib bercadar. Makanya Hanbaliyah itu semuanya wajib bercadar. Ya, wajib bercadar. Kemudian setelahnya pendapat yang kedua adalah telapak tangan dan muka. Dia berdalilkan ya dengan dalil sholat. Ya, karena sholat seseorang tidak memakai cadar. Yang kedua, ketika tawaf diperintahkan untuk dibuka cadarnya. Itu juga dalil memiliki juga pertimbangan. Namun ada pertimbangan lain namanya ya pertimbangan dalam ya untuk tidak terjatuh dalam hal dosa. Apalagi makanya para ulama memperinci, ulama belakangan, ulama kontemporer memperinci. Kalau dia cantik, yang disepakati kecantikannya. Jadi orang sepakat bilang cantik karena kan ada cantik menurut sebagian, tidak cantik menurut sebagian lain. Tapi ada memang wanita yang disepakati cantiknya. Tidak ada orang yang lihat kecuali namanya cantik mantong. Yang begini nih wajib cadar. Kenapa? Karena bisa menimbulkan fitnah. Ya, sebagian lagi ini pendapat kontemporer. Kalau wanita yang disepakati cantiknya maka dia wajib bercadar. Kenapa? Karena bisa menimbulkan fitnah. Apalagi kalau dia ya hal tersebut ya bisa lagi menimbulkan fitnah yang akhirnya lahir. Apalagi di kampung kita ini di Indonesia sangat banyak terjadi pemerkosaan. Ya, di Indonesia, lebih-lebih di Amerika. Ya, di Amerika paling parah pemerkosaan. Tempat yang paling tinggi nilai angka pemerkosaannya, nilai angka persinahannya adalah Amerika. Ya, yang mereka kenal negeri adidaya, padahal tidak demikian. Ya, tingkat pembunuhan tertinggi di Amerika. Ya, termasuk tingkat pembunuhan tertinggi Amerika, termasuk penjara yang terbanyak. Ya, kenapa? Karena muncul pembunuhan terbanyak sehingga melahirkan apa? Ya, banyak juga penjara. Sekarang kita masuk di pembahasan kemarin kita sudah jelaskan juga tentang makna apa? Qasar. Ya, mengqasar salat. Ya, perang Ahzab sudah, kemudian Badar Mau'id sudah, peperangan dengan Bani Quraisy sekarang tentang sholat juga secara khauf sudah, ayat hijab, sekarang tayamum. Kemarin ada pertanyaannya Naufal, ya, apa itu jamak, apa itu qasar? Nah, ini juga penting ini. Ayo diperhatikan. Sholat jamak artinya sholat yang digabungkan. Jadi ditulis sholat jamak. Sholat jamak, Faiz. Sholat jamak. Ini penting ini bagi musafir. Kalian kalau misalnya nanti berbisnis keluar daerah, ini penting. Ya, atau menjadi seorang dai yang pergi ke daerah-daerah, ini penting begini. Sholat jamak adalah di bawahnya sholat jamak titik 2 adalah sholat yang digabungkan, sholat yang digabungkan pada satu waktu. Pada satu waktu.
pada satu waktu dengan dua sholat. Dengan dua sholat. Dalam kurung zuhur dan asar, balas kurung asar, balas kurung. Dalam kurung lagi maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Dan boleh dilakukan di antara keduanya. Dan boleh dilakukan di antara keduanya sesuai dengan kebutuhan. Boleh dilakukan di antara keduanya sesuai kebutuhan. Nah, ini akan kita jelaskan. Jadi sholat jamak qasar, jamak artinya apa tadi? Menggabungkan dua sholat pada satu waktu sholat. Misalnya, saya ini sekarang mau ke Jakarta, Ustaz Tauleh insyaallah ta'ala ya sebentar sore saya akan antar dan dia akan berangkat di jam 2 subuh ke Jakarta untuk persiapan istrinya mau melahirkan di tanggal 28, kurang lebih ini sekarang tanggal 21, naik kapal 3 harian. Jadi tanggal 24 untuk persiapan istrinya ingin melahirkan di tanggal 28. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kelahirannya dan memberikan yang terbaik baginya. Ya, dan memudahkan segala urusannya. Nah, ini Ustaz Tauleh dia mau menjamak salat misalnya. Ya. Pas misalnya jam 2 jam 3 tiketnya. Ternyata tiketnya Ustaz Tauleh ya misalnya kalau kita jam 3 siang misalnya mau naik pesawat. Kalau kita sholat dulu, pesawat akan terbang. Tidak mungkin tunggu dulu sabar sholat. Tidak ada begitu. Mereka akan kenal. Maka kita ketika sholat zuhur lakukan memang sholat asar. Jadi kita sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Tidak perlu lagi sholat asar nanti. Jelas? Saya ulangi. Salat jamak, salat yang digabungkan, artinya menggabungkan 2 salat pada satu salat. Entah menggabungkan di awal salat atau di akhir salat. Misalnya, boleh juga karena kita misalnya bawa ambulans, kerja sopir ambulans. Mau tidur. Ada orang kecelakaan yang harus diantar kalau tidak mati. Maka kita langsung bawa kita sholat zuhur. Dengan niat kita akan gabungkan sholat kita di sholat asar. Boleh, jawabannya boleh. Jadi kita gabungkan sholat zuhur ke asar. Ya, atau azhar ke zuhur boleh. Ini namanya takhir wa taqdim. Sholat yang diakhirkan dan sholat yang dikedepankan boleh. Ya, sesuai dengan keperluan. Kalau sholat yang digabungkan ini itu tidak mesti musafir. Tidak mesti apa? Musafir. Biar orang yang bermukim kalau mau gabungkan sholatnya boleh. Kalau ada keperluan. Ya, seperti hujan. Pernah Nabi melakukan dalam Sahih Bukhari, pernah Nabi menggabungkan sholat maghrib dan isya. Kenapa? Karena pada saat itu hujan lebat. Jadi sholat maghrib Nabi lakukan, ditarik sholat isya supaya karena berhenti hujan supaya orang pada pulang. Kenapa? Karena kalau berhenti hujan lebat, ya orang tidak bisa berdatangan ke masjid. Yang akhirnya Nabi mengambil keutamaan sholat berjamaah, sholat bersama, baru pulang. Tidak ada lagi datang sholat isya. Ya. Jadi boleh digabungkan sholat walaupun bukan dalam keadaan musafir. Sholat, tapi tidak dikurangi ya. Kalau seorang musafir tidak boleh mengurangi sholat.
Misalnya yang 4 rakaat zuhur dikurangi 2 tidak boleh. Kalau bukan musafir. Kalau orang yang bermukim cuma bisa menggabungkan. Cuma bisa apa? Menggabungkan 2 salat menjadi pada satu waktu salat. Sekali lagi saya ulang-ulangi. Ya, ini sangat penting. Ya. Jadi adik-adikku sekalian saya ulang. Perhatikan lagi. Perhatikan, ini sangat penting. Kenapa saya ulang-ulangi? Salat jamak, apa itu salat jamak? Yang digabungkan. Salat yang digabungkan. Digabungkan pada apa? Pada satu waktu. Ada berapa penggabungan? Ada 2. Asar dan asar. Zuhur dan asar dilakukan di waktu apa? Waktu zuhur. Atau bisa juga di waktu asar. Asar yang ditarik. Dalilnya salatnya para kaum muslimin. Ya. Ketika salat berjamaah bersama Nabi. Yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian boleh juga sama dengan maghrib dan isya. Maghrib, isya ditarik ke maghrib atau maghrib yang ditarik ke isya. Dan menggabungkan sholat ini tidak mesti musafir. Boleh orang bermukim. Boleh juga orang bermukim. Kalau seorang musafir bedanya ini fokus kembali sedikit. Fokus lagi kembali sedikit. Ya, ayo Fauzan. Ya, fokus kembali. Jadi boleh seorang musafir mengqasar salat. Ditulis qasar. Ditulis qasar. Qasar ialah ya, menjadikan. Qasar ialah menjadikan salat 4 rakaat menjadi 2. Salat 4 rakaat menjadi 2. Qasar itu artinya memendekkan. Misalnya saya mengatakan qasar tu ra'sak. Saya memendekkan rambutmu. Ya. Saya memendekkan rambutmu. Apa yang dipendekkan itu tadi? Salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu qasar ya. Diperhatikan. Ini syarat qasar boleh dilakukan ketika musafir. Ditulis. Tulis qasar. Qasar boleh dilakukan bagi musafir saja. Qasar boleh dilakukan bagi musafir saja. Dalam kurung yang mengadakan perjalanan 83 kilo, 85 kilo. Yang mengadakan perjalanan 85 kilometer. Kalau ke Endregan itu sudah bisa. Waktu kalian ke Endregan mengqasar atau tidak? Qasar. Menjama atau tidak? Jama. Jadi boleh digabungkan. Boleh jamak qasar sekaligus. Saya terperinci dulu ya. Jamak tadi saya ulang. Jamak menggabungkan 2 salat pada satu waktu salat. Boleh 2. Boleh menggabungkan di salat zuhur yang ditarik asar, boleh juga asar yang ditarik zuhur. Tergantung kebutuhan. Kalau misalnya pesawat tak pas di jam 12, maka salat zuhur ditarik kemana? Asar. Kalau pesawat tak pas jam 3, maka yang ditarik asar kemana? Zuhur. Ya, jangan kau bilang, sholat ini Ustaz. Enggak boleh tawar dunia gitu. Ya, ada keringanan di dalam Islam. Ya. Bukan dunia, bukan di situ ukurannya. 85 km. Saya lupa 83 atau 85. Ya, Allah, saya lupa. Sekarang Makassar Malino belum masuk.
Karena Madinah kurang lebih 40 kiloan. Tapi biasanya anak-anak masukkan. Kenapa? Karena ada sebagian pendapat kalau pindah suatu kampung ke kampung yang lain sudah dibolehkan. Ya. Itu pendapat Abu Hanifah. Pendapat dari Abu Hanifah. Sekarang saya ulangi, qasar artinya memendekkan sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Boleh digabungkan jamak qasar. Kita gabungkan satu sholat gabungkan 2 sholat pada satu waktu sholat, dan kita kurangi kalau kita seorang musafir. Kalau kita seorang musafir. Sekarang kita membahas ini ya, saya rasa sudah lengkap di sini. Kita akan lanjut tentang tayammum. Tentang tayammum, hijab sudah. Kalau dulu para sahabiat berhijab itu dengan gordeng-gordeng. Ketika turun hijab, ayat tentang perintah hijab, maka mereka mengambil gorden-gorden mereka, menarik, kemudian menutupi kepala-kepala mereka. Ya. Sekarang tentang tayammum. Tulis tayammum. Ya. Tayammum kita sudah jelaskan tentang tayammum dulu ya. Secara ringkas saja. Tayammum adalah seseorang ya, secara ringkas. Kalau dipahami tidak usah ditulis. Ya, tahu tayammum? Ya, tahu. Yaitu seseorang inti saja. Tayammum adalah pengganti wudu dan mandi. Tulis satu. Tayammum satu. Dia adalah pengganti wudu dan mandi. Tayammum adalah pengganti wudu dan mandi. 2. Tayammum dibolehkan. Tayammum dibolehkan bagi siapa? Tayammum dibolehkan bagi siapa yang tidak memiliki air, atau tidak dapat memakai air. Misalnya cacar, bisa pakai air tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena kalau pakai air tambah cacar ki. Maka ini tidak boleh paksakan diri biar ada air. Jadi tayammum dibolehkan bagi yang tidak memiliki air dan bagi yang tidak bisa memakai air. Ya, misalnya ada luka bakar. Misalnya qadarullah kebakaran. Dia tolong lagi, terbakar di tangannya. Kalau kena air pedis ki, dan kata dokter kalau kena air semakin parah, bisa diamputasi atau lama sembuhnya. Maka di sini tidak boleh, Ustaz, tangan sampai sini bawah wajib. Kenapa? Tidak usah disapu. Boleh. Ya, tidak usah disapu boleh. Kalau terbakar ke satu badan, ada air, mimpi basah ya. Qadarullah sudah kena mimpi basah sebagai bunga-bunga tidur. Sudah kena musibah, Allah bahagiakan dia dengan mimpi ketemu dengan bidadarinya yang disediakan karena kesabarannya. Mimpi basah. Wajib mandi? Jawabannya tidak. Dalilnya ada seorang sahabat yang saya lupa namanya. Ya, pernah berperang bersama Umar bersama Abu Bakar. Berperang di malam hari siapa? Saya lupa namanya. Ya, pernah dia bermimpi. Jadi kena kepala, kena tidak tahu bekas pedang atau bekas apa, intinya luka pada kepalanya. Ini sebab ya yang dijadikan dalil dalam bab tayammum. Jadi dia luka kepalanya yang akhirnya dia ketika sudah tidur sambil luka kepalanya diperban,
dia mimpi pada tidurnya, mimpi basah. Yang mewajibkan apa? Wajib mandi. Yang akhirnya dia bertanya kepada Umar. Ya, bertanya kepada Umar dan sahabat yang lain. Ya, yang akhirnya dia disuruh mandi. Diwajibkan mandi. Yang akhirnya dia mandi. Ya, ketika dia mandi, maka dia meninggal. Karena kesusiran kepalanya, baru ada penyakitnya. Kalau kita istilahnya pendarahan atau apa, wallah. Ya, tidak boleh kena air. Akhirnya ketika pulang, sahabat ini menceritakan kepada Nabi. Nabi pun marah. Ya, kamu telah membunuh saudaramu. Ya, kamu telah membunuh saudaramu. Nah, di sini para ulama juga mengambil tidak bolehnya seseorang berfatwa tanpa ilmu. Haram hukumnya seseorang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Ya, kalau dalam riwayat lain ada lagi seorang sahabat mandi janabah. Dia mau mandi janabah tidak ada air. Yang akhirnya dia berguling-guling di pasir. Kan dia pikir, oh, kalau janabah wajib kena air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi karena tidak ada air, oh tanah boleh pada ini dalam membersihkan. Akhirnya dia gulung-gulung bagaikan binatang. Nah, gulung ibadahnya di tanah. Supaya apa? Terkena semua bagian badannya dia gulung. Akhirnya ketika dia ceritakan kepada Nabi pun tersenyum, ketawa. Ya, ketawa, tapi Nabi itu ketawanya tidak pernah ketawa terbahak. Nabi kalau ketawa hanya kelihatan gigi bagian rahangnya. Ketika Nabi tertawa melihat itu, maka Nabi pun menjelasnya, antum kada wa kada. Ya, kamu begini saja sudah cukup. Nabi mengambil tanah satu tepuk, kemudian Nabi sapukan ke tangannya sampai pergelangan, kemudian muka selesai. Ya, jadi tayamum itu hanya tangan sampai pergelangan tangan, yang kedua muka selesai. Ya, sebagian ya ini yang dilakukan Nabi. Sebagian lagi riwayat ada yang menganggap tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Jadi tangan sampai siku. Ya, kemudian setelah itu buka. Tapi pendapat yang lebih benar, tangan sampai pergelangan tangan. Itu yang lebih kuat. Ya, insyaallah taala dari riwayat yang ada. Jadi ini ya tentang tayamum. Sekali lagi saya ulangi, tayamum dibolehkan bagi orang yang tidak memiliki air atau ya tidak dapat memakai air. Kemudian kapan dikatakan seseorang tidak dapat memakai air? Kalau ada ya sesuatu yang kalau dia pakai air tambah parah penyakitnya. Ya, atau ada airnya tapi air minum mami. Pernah juga sahabat berdemikian. Ya, ketika di laut dia cuma ada air minumnya 1 cergen. Baru banyak ini di kapal. Yang akhirnya ya dia mau berwudu, ditanya. Makanya disinilah keluar hadis al-bahru ya, bahwa laut itu tahurun. Dia adalah suci dan mensucikan. Air laut itu suci dan mensucikan. Para sahabat pada saat itu ya punya air, tapi air yang dia pakai saja untuk minum. Yang lainnya dibolehkan untuk ya dia memakai air laut. Yang pada saat itu mereka belum tahu bahwa air laut ternyata suci dan mensucikan. Jadi ini yang bisa kita ingatkan ya tentang tayamum. Sekarang terakhir masalah rajam. Masalah rajam. Kita sudah ceritakan rajam ya. Rajam apa itu rajam? Orang yang berzina. Ya, orang rajam adalah suatu hukuman yang seseorang ditanam yang kelihatan hanya apa? Kepalanya. Ini dilakukan bagi siapa? Orang yang berzina dan dia sudah menikah. Berarti orang yang berzina
berzina dan dia sudah menikah. Kalau terbukti menikah bukan dirajam, Dicambuk. tapi dia dicambuk dengan 80 cambukan. Dicambuk. Sekarang di Aceh begitu. Kalau di Aceh masih terjadi. Jangankan orang yang sudah berzina, baru baku bonceng saya sudah lihat nih. Baku bonceng kau laki-laki perempuan bukan istrimu, bukan mahrammu, ditilang. Kalau di sana itu ada polisi syar'i. Iya, di Aceh sudah ada, sudah lama. Aceh itu belum 4 lagi sudah ada peraturan begitu. Jadi asalnya itu kalau kita lihat sejarahnya pernah memang Turki ketika di zaman Al-Fath itu membesar, kemudian menyebar, terjadi perdagangan sampai masuk ke Aceh. Dari nenek-nenek moyang keturunan dari zaman Al-Fath itu masuk sampai ke Aceh. Yang saya pernah ada buku sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Tapi Allah alam nggak tahu buku saya itu mana. Yang saya pernah baca buku sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Begitu bisa ceritanya. Banyak ada yang masuk dari Minangkabau. Yang kalau dulu saya pernah saat senang meneliti Minangkabau. Yang Minangkabau yang ada kental sekali juga dia punya agama. Minangkabau, Aceh, kemudian Darussalam juga, Aceh Darussalam dan selainnya. Jadi adik-adikku sekalian diperhatikan, rajam ini hanya diperuntukkan siapa? Bagi seorang yang berzina dan sudah menikah. Ini pembahasannya. Kemudian lahirnya Hasan. Lahirnya apa? Lahirnya Husain. Husain dia adalah cucu Nabi. Jadi siapa yang tua, Hasan atau Husain? Hasan. Sudah kita jelaskan. Tuanya beda berapa tahun? Ada yang mengatakan ini Husain, terjadi perselisihan pendapat kelahirannya. Ada yang mengatakan 4 Hijriah, ada yang mengatakan 5, dan ada yang mengatakan 6. Insyaallah taala kita akan masuk di pembahasan 5 Hijriah di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.